Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuke Putri Cahyatri, mahasiswa dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Resiko Portofolio dengan model Markowitz di negara-negara ASEAN, kasus COVID-19 tertinggi, studi kasus pada 15 saham-saham terliquid Indonesia, Filipina, dan Singapura periode April hingga Agustus 2020. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkembangan dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tersebut berasal dari kota Wuhan, Cina yang muncul pertama kali yaitu pada akhir tahun, yaitu tahun 2019. Adanya wabah dari COVID ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan perekonomian di seluruh dunia. Dampak buruk tersebut sudah mulai dirasakan oleh beberapa bidang investasi, khususnya pada bidang investasi, perdagangan, pariwisata, dan bidang investasi transportasi. Di samping itu pula, dampak yang terjadi pada era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya semakin pesat saat ini perlahan mulai merasakan penurunan akibat dari adanya pandemi COVID-19 tersebut. Jika dilihat dari grafik tersebut, terdapat kasus COVID dari beberapa negara ASEAN. Di sini ada 3 negara yang memiliki tingkat kasus COVID tertinggi. Yang pertama ini adalah negara Filipina, negara Indonesia, dan negara Singapura. Ketiga negara tersebut merupakan tingkat kasus COVID tertinggi periode April hingga 2020. Selanjutnya, dari ketiga negara tersebut terjadi perkembangan investasi, kenaikan, dan penurunan di 3 negara kasus COVID tertinggi ini. Terlihat bahwa negara Filipina ini pada tahun 2020 mengalami penurunan perkembangan investasi pada saat pandemi COVID-19. Sedangkan pada negara Indonesia dan negara Singapura, terlihat bahwa di tahun 2020 ini perkembangan investasi pada dua negara tersebut mengalami kenaikan, yaitu pada kasus COVID tertinggi. Salah satu fakta penting mengenai investasi di negara ASEAN ini adalah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, masing-masing negara ASEAN ini memiliki kondisi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sehingga menjadikan salah satu tujuan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang dimana ada 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana risiko portofolio dengan model Markowitz pada saham-saham yang berada di negara Filipina kasus COVID tertinggi. Yang kedua, bagaimana risiko portofolio dengan model Markowitz pada saham-saham LQ45 yang ada di negara Indonesia kasus COVID-19 tertinggi. Yang ketiga, bagaimana risiko portofolio dengan model Markowitz pada saham-saham STI yang berada di negara Singapura kasus COVID-19 tertinggi. Yang keempat, sejauh mana perbandingan risiko portofolio dengan model Markowitz pada negara Filipina, Indonesia, dan Singapura kasus COVID tertinggi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian digunakan menggunakan uji statistik yang di sini uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dapat dilihat dari hasil uji normalitas tersebut bahwa dari masing-masing negara ini memiliki hasil nilai signifikan yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dari negara Filipina, Indonesia, dan Singapura tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, dikarenakan data dari uji normalitas ini tidak berdistribusi normal, maka uji statistik yang digunakan yaitu uji statistik Mann-Whitney. Di sini terdapat perbandingan dari negara Filipina dan Indonesia, yaitu dengan nilai statistik atau uji signifikan yaitu terdapat 0,305, yang artinya bahwa nilai signifikan dari negara Filipina Indonesia ini lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari negara Filipina dan Indonesia ini tidak terdapat perbedaan antara risiko portofolio yang didapat. Selanjutnya ada dari negara Filipina dan Singapura, yang dimana terdapat hasil dari signifikan yaitu 0,567, bahwa dapat disimpulkan bahwa negara Filipina dan negara
Singapura tidak terdapat perbedaan resiko portofolio. Selanjutnya ada negara Indonesia dan negara Singapura. Yang di sini terlihat bahwa nilai signifikan dari dua negara tersebut adalah 0,148. Maka negara Indonesia dan negara Singapura tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara risiko portofolio Indonesia dan Singapura. Negara tersebut memiliki tingkat penurunan risiko yang berbeda-beda, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, dalam hasil penelitian saya dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan dari ketiga negara tersebut. Yang kemungkinan ada beberapa alasan, yang dimana yang pertama, kemungkinan bahwa saham Indonesia, Filipina, dan Singapura ini sama-sama merupakan saham yang memiliki likuiditas tinggi serta memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi. Hal tersebut dikemukakan menurut Sartono dan Zulaihati yaitu pada tahun 1998. Yang kemudian, alasan yang kedua yaitu tingkat pengetahuan investor dalam membentuk sebuah portofolio saham ini berbeda-beda. Selain itu, tingkat pemilihan tersebut didasarkan atas referensi investor sehingga tidak terlihat secara signifikan perbedaannya. Yang ketiga adalah jika tidak ada perbedaan berarti perusahaan ini sama-sama memiliki kinerja yang baik di dalam hal mengelola modal usaha para investor dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang diberikan untuk para investor tersebut. Sekian hasil dari penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.